Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Pertemuan pertama materi kuliah kita adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Ya. Saya izin share screen. Oke, sudah nampak belum? Sudah, Pak. Bagaimana Mas Taufik? Ya, oke, sudah nampak ya. Oke, materi kita pertama adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Kita harus tahu dulu ya mengapa kita mesti belajar ya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Mbak Sifani ya, Mbak Rina Rahayu, Mas Taufik ya. Kadang kita bertanya-tanya setelah melihat kartu rencana studi kita ada mata kuliah pendidikan Pancasila, kemudian ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, ada pendidikan agama, ya ada bahasa Indonesia. Karena ini adalah mata kuliah wajib umum ya, mata kuliah wajib umum. Ada juga istilah mata kuliah wajib universitas, ada kuliah mata kuliah dasar umum ya. Jadi 4 mata kuliah ini ada 4 mata kuliah wajib yang perlu diselenggarakan di semua program studi yang ada di pendidikan tinggi ya. Termasuk salah satunya di D3 Teknik Kimia ya. Ini ya, pasti akan menemukan 4 mata kuliah ini. Untuk semester 1 pendidikan kewarganegaraan ada, pendidikan agama ada? Ada ya, Pancasila. Ada. Ada juga Pancasila. Oke, bahasa Indonesia? Ada apa? Ada juga. Oke, berarti kalau di D3 Teknik Kimia semua ditaruh di semester 1. Ada juga yang dibagi ya di semester 2 misal Pancasila dan agama, kemudian nanti di semester kedua ada kewarganegaraan bahasa Indonesia, bisa seperti itu ya. Tetapi ini wajib diberikan ya. Meskipun ada juga yang diberikan di semester 3, 5, 7 ini tidak jadi persoalan, yang penting ini diberikan. Nah, untuk di D3 Teknik Kimia beruntunglah karena diberikan di semester awal. Mengapa ada mata kuliah ini? Karena ini mata kuliah dasar ya, yang harapannya mampu membentuk karakter warga negara untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Ini penting ya, tujuannya demikian ya. Setelah kita tahu dasar hukumnya, mengapa diberikan ini, ya kita harus tahu tujuannya. Oh, tujuannya untuk memiliki karakter warga negara yang baik dan cerdas. Ini penting sekali ya, penting apalagi kita tinggal di masyarakat yang multikultur, yang masyarakat yang beragam, masyarakat yang plural ya. Dengan keanekaragaman budaya ini, maka perlu peran warga negara yang baik dan cerdas untuk menempatkan diri ya. Saya bisa hidup dengan cara yang bagaimana supaya bisa berbaur, bisa damai dan lain sebagainya. Maka perlulah pengetahuan mata kuliah tersebut ya. Dengan mata kuliah agama ya jangan sampai ya, kita ikut aliran sesat ya, terjerumus pada paham-paham radikalisme dan lain sebagainya. Kemudian metode untuk melaksanakan perkuliahan ini, ya, khususnya pendidikan kewarganegaraan adalah dengan cara berpikir kritis analitis. Ya. Jadi penting ya, kita perlu cara-cara berpikir yang kritis, ya, tapi analitis. Ya. Dianalisis dulu ya mana ini yang baik, mana yang buruk, kemudian dipilah ini yang baik saya pilih, kemudian yang buruk saya tinggalkan. Sehingga mampu membentuk cara kita bersikap, ya. Sikap bertindak ini penting sekali ya. Nah ini perlu modal dasar pengetahuan kita dulu ya, pengetahuan. Mengapa mata kuliah ini penting ya, urgent ya untuk diberikan ya, karena kita pengen ya masyarakat kita itu sebagai masyarakat yang madani, masyarakat yang sejahtera ya, masyarakat yang berkeadaban ya. Tahu ya, adab itu tahu ya, tahu. Ini masyarakat yang beradab ya, masyarakat yang damai ya. Nah, ini perlu kita bangun ya, apalagi kan akhir-akhir ini banyak sekali ya masalah-masalah kenegaraan, masalah kebangsaan ya, yang menyangkut warga negaranya, yang menyangkut negaranya. Ya, ini banyak sekali konteks. Maka kalau kita bisa memahami ya, bisa mengaktualisasikan ya prinsip-prinsip warga negara yang baik dan cerdas, saya yakin ya nanti masyarakat madani, civil society ya ini bisa terwujud. Ya. Maka butuh peran ini warga negara yang baik dan cerdas ini, butuh perannya Mbak Sifania, butuh perannya Mbak Pinkan ya,
butuh perannya Mas Taufik ya untuk mendukung kita menjadi negara yang madani, masyarakat yang madani, negara yang maju, yang beradab, yang damai dan lain sebagainya. Oke, ini kita sudah tahu ya dasar hukumnya, kemudian tujuannya, metodenya, ya, kemudian urgensinya. Mengapa penting untuk diberikan ya mata kuliah ini? Ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa ya, apa sih sebenarnya ya belajar PKN itu ya? Karena teman-teman mahasiswa sudah pernah menemuinya di jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pernah ya dapat mata kuliah ini ya. Kemudian di pendidikan tinggi kok masih dapat ya? Ya karena ini berjenjang ya, berjenjang dari dasar hingga perguruan tinggi. Ini harus diberikan karena belajar PKN sendiri adalah belajar tentang keindonesiaan ya. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia ya. Jadi kalau mau jadi manusia yang berkepribadian Indonesia itu kan berjenjang ya. Dari tahu dulu, dari baru tahu nih ya, tahu awalnya tahu ya, kemudian baru setelah tahu itu bisa memahaminya, kemudian bisa mengaktualisasikannya, ini berjenjang ya, karena kita belajar tentang kepribadian ya. Kepribadian tidak bisa diukur dari cara berpikirnya saja, tapi bagaimana bersikap, ya, bertingkah laku, bertutur kata, itu bisa menunjukkan kita punya kepribadian atau tidak. Ya. Dan kepribadian ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia. Ya. Karena kita hidup di Indonesia, ya kepribadian kita kepribadian Indonesia. Ya. Meskipun kita kagum dengan tontonan dari luar negeri misalnya, karena banyak yang suka nonton K-pop misalnya, ya. Tapi tetap aja harus berkepribadian Indonesia, jangan sampai berkepribadian ala orang-orang yang kita tonton tayangannya ya dari luar negeri. Nah, ya itu sekedar tontonan ya, sekedar tontonan. Kita bisa meniru budaya-budaya hidupnya yang baik, ya, ngantri dan lain sebagainya. Tapi kita tinggalkan ya budaya-budaya yang tidak baiknya, ya. Cara berpakaiannya, cara belum menikah, apa ya istilah anak muda, cara pacarannya itu tidak perlu dicontoh karena kita ingin menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Begitu ya Mbak Sivania ya, suka nonton K-pop nggak apa-apa, tapi tetap berkepribadian Indonesia, begitu ya Mbak Sivania. Jangan sampai kita malah punya halusinasi yang sangat tinggi ya, seakan-akan saya itu bukan orang Indonesia. Ini bahaya ya, repot sekali. Ada ya Mas Taufik ya, itu ada orang Indonesia itu malah ngolok-ngolok Indonesia ya. Orang Indonesia nyari duit dari negara Indonesia ya, followernya orang Indonesia ya, tapi ngolok-ngolok Indonesia. Ini tidak berkepribadian Indonesia. Maka untuk menjadikan kita punya kepribadian ala Indonesia ini perlu membangun rasa kebangsaan. Semangat cinta tanah air kita itu harus diperkuat ya. Sehingga kita bisa jadi calon sarjana ya, profesional, calon diploma ya, yang punya pengetahuan ya, pengetahuan yang mumpuni untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Kalau sudah demikian, teman-teman mahasiswa bisa dikatakan sebagai masyarakat yang terdidik. Ya, karena kalau masyarakat terdidik itu harus nampak pada cara berpikirnya, ya, tutur katanya, sikapnya, ya, kemudian hasilnya, ya, keterampilan-keterampilan yang dihasilkan. Jangan sampai punya keahlian, keterampilan, tetapi untuk digunakan pada aktivitas-aktivitas yang negatif. Ya, bisa punya keahlian di kimia, ini tahu bahan-bahan kimia, ya, tapi malah buat racun, ya ini berbahaya ya. Ya, racun untuk membunuh orang. Ini berarti tidak terdidik. Tapi kalau dengan pengetahuan kimiawinya ya, kita bisa menghasilkan ya, sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Ini yang namanya masyarakat yang terdidik. Jadi harus nampak pada cara berpikirnya, tutur katanya, bahkan gestur tubuhnya ya, itu bisa menunjukkan kita sebagai masyarakat yang terdidik atau tidak terdidik. Ya. Oke, semua yang ada di kelas ini pasti pengen jadi masyarakat yang terdidik. Ya. Mbak Sivania pengen jadi yang terdidik atau tidak terdidik? Yang terdidik, Pak. Oh, oke, yang terdidik. Mbak Pinkan, bagaimana Mbak Pinkan? Yang terdidik, Pak. Yang terdidik. Mas Taufik Hidayat, bagaimana Mas Taufik Hidayat? Menjadi yang terdidik. Terdidik, oke. Berarti sudah kita sepakati bersama bahwa kita ingin jadi manusia atau masyarakat Indonesia yang terdidik ya.
Oke. Nah, untuk menjadi masyarakat yang terdidik, ya, kemudian bisa disebut sebagai smart and good citizen, ya. Jadi warga negara yang baik dan cerdas itu perlu menguasai 3 kompetensi ini. Ini perlu kita ingat-ingat bersama, perlu kita aktualisasikan juga, ya. Jadi 3 kompetensi ini menyangkut civic knowledge, ya. Jadi pengetahuan kewarganegaraan, jadi kemampuan, ya, kecakapan, ya, penguasaan pengetahuan yang terkait dengan kewarganegaraan. Jadi Mbak Zivania, Pinka, Mas Taufik, ini harus paham betul, ya, apa yang menjadi hak dan kewajiban saya sebagai warga negara. Apa yang bisa saya lakukan, ya, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya perbuat, ya, apa yang bisa saya curahkan hasil pikiran saya. Ini terkait dengan pengetahuan kewarganegaraan. Oh, ini ada aturan, ya. Ini ada dasar negara, ya. Ini ada apa lagi, semboyan negara, ya. Oh, ini ada demokrasi dan lain sebagainya. Ini pengetahuan, ya, masih di sini, ya, masih di sini, ya. Ini pengetahuan kewarganegaraan. Nah, ini perlu kita tempa, ya, melalui jalur atau melalui sarana pendidikan, ya, untuk mendapatkan pengetahuan kewarganegaraan. Salah satunya jelas dengan materi atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, karena akan kita jabarkan, ya, semua yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negaranya. Kemudian terkait kewarganegaraan, apa yang harus dilakukan, bagaimana kita bertindak, ya, bagaimana kita berpartisipasi, ya, dalam kehidupan bernegara. Nah, ini masuk dalam ranah civic knowledge, ya, atau pengetahuan kewarganegaraan, karena ini akan menjadi dasar, ya, dalam menentukan keputusan warga negara. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup, maka keputusan yang diambil itu bisa menyimpang atau bisa salah, ya, begitu, ya, Mas Taufik, ya. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup, kan yang kita lakukan, ya, bisa menyimpang, ya, bisa salah, ya. Nah, ini yang disebut dengan pengetahuan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, civic attitude, ya. Jadi sikap kewarganegaraan, ya. Ini kemampuan atau kecakapan sikap kewarganegaraan seperti pengakuan kesetaraan, ya, kemudian kepekaan sosial, ya, toleran, ya, kebersamaan, ya. Ya, ini sudah mulai terlihat, ya, Kalau tadi pengetahuan itu masih ada dalam benak masyarakat, ya, dalam benak teman-teman mahasiswa. Oh, saya tahu nih, oke, apa yang perlu saya perbuat, ya. Nah, ini sudah muncul, ya, dalam civic attitude, ya, yang terkait dengan kemampuan atau kecakapan sikapnya. Ya, ini tercermin dari tutur katanya, ya, tingkah lakunya. Ini bisa diamati, ya, bisa diamati. Ini baik atau buruk, ini warga negara yang baik atau tidak. Ini bisa diamati, ya, bisa diamati. Tingkah laku, ya, tutur kata, bahkan ada tambahan lagi, ya, dari saya, termasuk gestur tubuh itu bisa menunjukkan bahwa sikap kita baik atau buruk. Coba Mbak Zivania tunjukkan raut wajah Mbak Zivania kalau Mbak Zivania tidak suka atas kehadiran saya. Coba. Gimana Mbak Zivania? Gimana? Contohnya gimana? Oh ya, ini gestur tubuh, ya, itu bisa menunjukkan bahwa Mbak Zivania tidak menerima kehadiran saya. Oh, berarti Mbak Zivania, saya langsung melihat, Mbak Zivania judes, ya, tidak nyaman dengan kehadiran. Sekarang tunjukkan raut wajah Mbak Zivania kalau Mbak Zivania menerima kehadiran saya. Ya, oke. Bisa ya? Bisa ya, beda ya Mas Taufik, ya, Mbak Pinkan dan teman-teman lain, ya. Bisa ya? Terlihat, ya. Oh, ternyata gestur tubuh itu bisa menunjukkan, ya, kita itu baik atau tidak, ya. Maka hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Raut wajah, gestur tubuh itu bisa menunjukkan kita itu menerima kehadiran orang lain atau tidak. Kita itu toleran atau tidak, ya. Dulu saat kuliah itu saya sering menemukan, ya, mahasiswa ada yang bertanya, kemudian teman lain gestur tubuhnya gitu aja ditanyain, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini meredahkan, ya, meredahkan. Ya, jadi bisa menunjukkan kita baik atau tidak. Oke, ya, masuk, ya, paham, ya. Kalau tadi pengetahuan itu masih di sini, ya, pemahaman masih di sini. Karena ya, civic attitude sudah muncul, ya, sudah muncul dalam keseharian kita, ya.
Jadi kehadiran kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kita baik atau tidak, kita menerima atau tidak, kita toleran atau tidak, ya. Kita peka atau tidak. Ya. Ada orang yang belum makan di pinggir jalan, kita kasih nasi misalnya. Ya. Itu peka. Ya. Ada orang di pinggir jalan, kehabisan bensin, kita tawarin dorong itu ya Mas Taufik ya. Itu istilahnya apa Mas Taufik? Kalau kita bantu dorong motor itu ngetep atau apa itu? Di step, Pak. Nah, di step gitu, didorong pakai kaki ya, step kaki ya, didorong. Itu kepekaan ya. Kepekaan. Ini penting ya. Kemudian yang ketiga civic skill ya. Ini keterampilan ya. Kata kuncinya pada civic skill adalah keterampilan kita terlibat ya. Partisipasi kita ya, ini namanya civic skill. Jadi kemampuan atau kecakapan yang mengaktualisasikan ya, seperti kemampuan berpartisipasi dalam penyelenggaraan demokrasi, kebijakan publik ya, bela negara. Ini sudah mulai terlibat ya. Kalau tadi civic attitude bisa juga insidental ya, kita melihat langsung merespon ya. Tapi kalau civic skill ini keterampilan yang bisa insidental ya, bisa direncanakan ya. Oh, besok ada pemilu ya, saya mau bagaimana nih terlibat dalam pemilihan. Oh, besok itu ada diskusi, ada kampanye, bagaimana saya akan terlibat ya. Oh, besok saya bekerja harus punya NPWP ya, kita merencanakan ya. Oh, besok saya setelah paham materi pendidikan kewarganegaraan, saya akan melakukan bela negara. Apa yang akan saya lakukan ya? Ini bisa direncanakan ya, civic skill ya. Dengan modal apa? Dengan modal itu tadi pengetahuan, sikap. Ini jadi modal ya untuk kita mengaktualisasikan melalui keterampilan kewarganegaraan untuk terlibat ya. Oh, ini ada kegiatan di desa, saya mau terlibat ya, menjadi apa, saya akan melakukan apa, ya, ini sudah terlibat. Jadi kata kuncinya pada civic skill adalah mulai terlibat ya, berpartisipasi, tidak diam saja ya, cuek, masa bodoh ya, kalau bahasa anak-anak muda itu udah biarin. Ini berarti tidak punya keterampilan warga negara. Maka perlu ini yang diaktualisasikan gitu ya. Mohon maaf ada backsound itu tetangga yang sedang mendengarkan musik kenceng. Nggak apa-apa ya, sambil hiburan ya Mas Taufik ya. Dengar nggak lagunya apa Mas Taufik? Kurang jelas sih Pak. Nggak apa-apa ya, berarti aman ya. Ada backsound ya, tetangga. Ya, termasuk bagaimana kita hidup toleran ya, memahami ya, sebelah rumah sedang apa ya, di kampung ada kegiatan apa ya. Nah, ini termasuk civic attitude ya. Itu ada cerita itu di medsos atau di berita online itu. Jadi ada tetangga kamar anak kos yang mendengarkan musik kenceng itu ya, sepertinya Mbak. Ya itu ya. Jadi ya, kemampuan warga negara itu menempatkan diri misalnya. Itu. Kemudian ada yang buang sampah misalnya dilempar di jalan ya, ini bisa menunjukkan bahwa sikap-sikap warga negara ini kurang sesuai ya, kurang bagus. Oke, ada juga kasus mencegah anaknya ya jangan sampai bermain dengan orang lain karena berbeda suku, agama, ras dan lain sebagainya. Ini berarti belum mempunyai civic attitude tadi ya, karena tidak mampu menjadi masyarakat yang toleran ya, tidak bisa menerima kehadiran orang lain dan lain sebagainya. Oke, itu ya, itu yang jadi kompetensi utama ya dalam membentuk warga negara yang baik dan cerdas ya, pengetahuan ya, sikap dan keterampilan ya. Ya, mengapa kita perlu memiliki kompetensi itu? Ya, ini dalam rangka menikmati bonus demografi. Jadi bonus demografi itu harus kita nikmati. Apa itu bonus demografi? Bahwasanya mulai tahun 2030 itu penduduk kita itu mayoritas adalah penduduk dengan usia produktif ya. Ya, kalau penduduk usia produktif itu ya harus berproduksi ya. Jangan sampai usia produktif tapi kita diam saja. Usia produktif itu ya dari paparan Kemendikbud ini ya usia 15 sampai 64 tahun ya. Karena di usia 60 tahun itu kan baru pensiun ya. Masih bisa bekerja dan lain sebagainya.
Ya kalau dalam bahasa saya sederhanakan ya 60 tahun lah cukup ya, usia pensiun itu rata-rata 60 tahun. Ini masih produktif. Nah, maka dengan bonus demografi ya jumlah penduduk yang usia produktif itu melimpah, ya itu harus dimanfaatkan, harus dikelola. Di tahun 2030 usia Mbak Zivani, usia Mbak Pinkan, Mas Taufik itu kan baru 28 ya. Ini sangat produktif sekali ya. Lagi semangat-semangatnya kerja ya, nabung untuk masa depan ya Mas Taufik ya. Nah, ini perlu disikapi dengan baik. Maka perlu strategi ya. Strateginya bagaimana ya? Ya, ini strateginya kita harus mampu berproduksi secara optimal ya. Ya, berproduksi secara optimal, menghasilkan barang dan jasa, ya. Kemudian mempersiapkan diri ya, dengan pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan tadi. Ya. Ya, kalau kita sudah punya pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan, apa yang perlu saya buat, ya, perbuat, ya. Nah, saya mau jadi pengangguran atau mau jadi pekerja yang sukses, ya. Ini tergantung dari pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan. Kalau kita minim pengetahuan, ya nanti orientasi hidup kita jadi lemah atau rendah sekali. Ya salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan. Ya. Jadi kita belajarnya apa sih yang perlu kita perbuat sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Ya. Ini penting sekali ya. Kita mau jadi Indonesia maju nih tahun 2045, tentunya dengan indikator yang sangat kompleks ya, indikator yang sangat lengkap. Ya. Jangan sampai Indonesia maju tolak ukurnya hanya dari jumlah penduduknya saja ya, ini tidak bisa dikatakan maju ya. Hanya dari faktor ekonominya saja. Jadi kompleks ya, penduduknya oke, ekonominya oke, pertahanan keamanannya oke, ya, apalagi stok ya sumber daya alamnya oke ya, ini bisa dikatakan sebagai warga negara maju. Jumlah pekerjanya lebih banyak ya, tidak ada pengangguran, ini banyak indikator. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai negara maju ya kalau hanya indikatornya peningkatan pendapatan masyarakatnya saja ya, tapi masih ada pengangguran di daerah-daerah terpencil ya, tidak bisa. Jadi kalau Indonesia maju itu ya merata ya, merata pemerataannya sudah pas, sudah sesuai ya, bisa dinikmati ya semua kalangan. Jangan sampai ada indikator jumlah pendapatannya meningkat tapi di kota besar ya, di daerah-daerah pinggiran pendapatannya masih standar, kadang turun ya, kena PPKM turun nanti ya, kena PHK dan lain sebagainya. Ini jangan sampai. Nah, ini sedang diuji ya di tahun 2020-2021, ini ujian yang sangat berat sekali ya untuk mewujudkan ini. Jadi ini jadi batu sandungan. Tapi kalau kita bisa bangkit ya, jadi semangat kita meledak-ledak ya setelah 2 tahun vakum ya, dari aktivitas ekonomi, ya, produksi dan lain sebagainya. Nanti setelah 2 tahun langsung digenjot ya. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Ini akan mendukung jadi Indonesia maju ya. Termasuk Indonesia maju ya perlu ya peran warga negara yang melek teknologi ya, dan bagaimana cara memanfaatkan. Jangan sampai hobi mainan media sosial tapi dimanfaatkan untuk membuli orang lain ya, dimanfaatkan untuk menghujat ya, untuk menyebarkan kebencian ya, untuk memfitnah dan lain sebagainya. Maka perlu melek teknologi tetapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif ya. Kemudian ada tantangannya untuk menjadi negara maju ya. Ya, maka populasi masyarakatnya ya untuk aktif berproduksi ya itu harus ada peningkatan ya. Peningkatan 22 berapa ya? Berapa? 18% ya. Ya, 18%. Syukur bisa lebih dari 20% ya. Ini ada peningkatan. Ya. Jadi yang awalnya separuh dari penduduk kita itu produktif ya, aktif ya. Ini harus ditingkatkan kalau jadi negara maju. Ya, cara berpikir mudahnya gini, kalau yang separuh itu produktif ya nanti separuh konsumtif ya, habis ya, habis. Tapi kalau lebih banyak yang produktif ya ini dipakai, wah ini masih bisa sisa diekspor nih ke luar negeri, ya. Nah, mendapatkan penghasilan. Ya. Ini lebih bagus menikah ya, jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh logika sederhananya habis nantinya. Mas Taufik produktif, saya tidak produktif ya, saya pakai produksinya Mas Taufik ya, habis. Tapi kalau yang produktifnya ada Mbak Pinka, Sivania, Mas Taufik itu produktif, saya
Yang konsumtif misalnya 3, yang saya memakai 3 ini kan wah sisa ya, bisa dijual ke orang lain, pendapatannya semakin merata ya. Kemudian daya beli saya juga semakin oke ya, karena saya pengen hasil produksi Mas Taufik, Mbak Pinkan, Mbak Cipania, nanti belum lagi produksi teman-teman yang lain ya semakin banyak. Itu logika sederhana. Kemudian tenaga kerja yang memiliki skill ya, keahlian itu juga harus ditingkatkan ya. Syukur bisa 2 kali lipat ya. 2 kali lipatnya ya. Kan masih pekerja di tempat kita rata-rata pendidikannya masih dasar ya, dasar atau menengah. Ya, nanti keterampilan pekerjanya itu harus ditingkatkan ya. Jadi kita nggak perlu nih impor tenaga kerja asing ya, nggak perlu. Stop saja, stop. Kita sudah bisa kok mengendalikan atau mengoperasikan mesin-mesin canggih itu sudah bisa. Jadi nggak perlu ya. Oh, di PTA misalnya dengan teknologi yang canggih ya serba modern karena penduduknya tidak bisa ya sekarang ya di Indonesia belum ada yang bisa mengoperasikan impor tenaga kerja asing. Dan nanti tahun 2030 nggak perlu ya, stop saja. Kita bisa kok mengoperasikan alat tersebut ya, mesin tersebut bisa. Kita bisa kok mengkonsep seperti desainnya orang-orang luar juga bisa. Nah, ini butuh keterampilan warga negara. Oke, gitu ya Mbak Diah. Ya. Kemudian ya ini ya, untuk menuju negara yang maju ya kita harus mampu mengatasi masalah-masalah kebangsaan. Ya. Ini masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Ya. Menghina identitas negara, ya ada artis dulu tahun berapa? 5 tahun atau 6 tahun yang lalu menghina ya dasar negara kita ya, jadi bahan bercandaan dan disiarkan secara live ya di stasiun televisi. Ini berbahaya, apalagi kalau yang menonton anak kecil yang belum paham ya, belum punya nalar. Dasar negara jadi bahan bercandaan. Ini kasus korupsi, kemudian teroris, ya, radikalisme yang terkadang masuk di dunia kampus ya dengan alih-alih janji-janji yang manis ya. Ya nanti kalau mau gabung ini melakukan ini mati syahid misalnya. Ini yang janji-janji yang kadang tidak sesuai ya. Saya yakin belajar ini juga bagian dari berjihad ya. Kita berbakti pada orang tua juga bagian dari jihad nih. Orang tua kita sudah sepuh ya, sudah tua ya, butuh pendampingan dari anak-anaknya, kita melayaninya dengan ikhlas itu juga bagian dari jihad ya. Jadi ya, jangan diartikan bahwa jihad harus melakukan aksi-aksi yang ekstremis ya. Tidak. Kemudian kasus pelanggaran kebebasan beragama juga masih ditemukan di Indonesia. Ujaran kebencian, hoax ya, fitnah ya, persekusi ya. Nah, ini masih sering terjadi, maka perlu ya peran generasi yang baik dan cerdas. Maka kalau Mbak Diah Alfionita ya sudah punya pengetahuan kewarganegaraan ya, menguasai kompetensi kewarganegaraan, jadi warga negara yang baik dan cerdas, saya yakin masalah-masalah seperti ini tidak akan terjadi pada Mbak Diah ya. Dan Mbak Diah kalau sudah jadi warga negara yang baik dan cerdas tadi juga bisa mampu mengatasi ya, mencegah ya, melakukan sosialisasi, ya, mendampingi orang-orang ya, pernah terlibat dalam kasus-kasus semacam ini. Kemudian narkoba, ya, korupsi, menggerogoti demokrasi ya, dengan cara-cara yang curang, ya, kampanye hitam, ya, money politik dan lain sebagainya. Ini tidak diperkenankan, ya. Maka perlu ya peran generasi baik dan cerdas. Kalau kita sudah baik dan cerdas ya tidak mudah tergoda dengan iming-iming uang korupsi, tidak mudah tergoda dengan ini, tidak akan melakukan aksi-aksi yang mencederai demokrasi. Ya pengangguran ya, banyak bahkan ada statement gini ya, oh sarjana itu juga banyak yang nganggur, wah ini berbahaya sekali ya. Ya maka jangan sampai kalau sudah kuliah sampai jenjang pendidikan tinggi, setelah lulus malah nganggurin, jangan sampai. Oke, tapi tenang ya, kalau istilah sarjana banyak yang nganggur itu nggak usah dikhawatirkan, karena teman-temannya diploma ya, jadi aman ya. Tidak masuk statement itu ya, aman ya. Kemudian
begal misalnya. Nah, ini ya, mengganggu keamanan ya. Ini perkelahian ya, tawuran pelajar. Ya, ada juga kasus aborsi dan lain sebagainya. Jadi masalah-masalah kebangsaan yang akan menghambat kita menjadi negara maju tadi. Kalau ada jadi negara maju ya mestinya tidak ada yang demikian ya, tidak ada yang demikian. Ya, maka perlu nih peran generasi baik dan cerdas ya, melalui partisipasi aktif dari teman-teman mahasiswa. Ya. Oke, itu yang saya sampaikan mengenai materi kuliah hari ini di pertemuan pertama. Ya. Setelah ini ada aktivitas buat teman-teman mahasiswa ya, di kelas B ini nanti akan dibagi menjadi ya Mbak Keisha ya, nanti akan dijadikan tiga kelompok ya. Kelompok yang pertama diingat-ingat ya, kelompok yang pertama itu akan membahas mengenai kompetensi kewarganegaraan civic knowledge. Kemudian kelompok yang kedua ya akan membahas mengenai civic attitude ya. Kemudian kelompok ketiga akan membahas civic skill ya. Nah, silahkan nanti saya bagi di ruangan breakout ya. Kemudian teman-teman mahasiswa silahkan bergabung di breakout tersebut ya. Misal Mbak Sivania, oh NIM saya itu awal ya. Misal ini ada 21 yang bergabung ya. Berarti yang 7 mahasiswa dengan NIM yang awal nanti di kelompok 1 ya. 7 berikutnya di kelompok 2 ya. Kemudian 7 berikutnya di kelompok 3 nanti diperkirakan sendiri ya, diperkirakan sendiri. Gitu ya. Jadi nanti diatur ya, supaya jumlahnya itu seimbang ya. Seandainya nanti ada yang 8, ada yang 6 itu enggak masalah ya, tapi seimbang, jangan sampai jomplang. Kelompok 1 ada 15, kelompok 3 ada 2, itu jangan sampai. Nanti sadar diri ya, kalau masuk ruangan sudah banyak pindah ke ruangan berikutnya. Oke ya, jadi silahkan didiskusikan nanti, ada notulensinya ya, karena hasil diskusi itu nanti akan kalian unggah ke Spada ya. Hasil diskusinya bisa ketikan, bisa tulisan tangan yang nanti difoto dan masing-masing anggota kelompok wajib mengunggah ke Spada. Kemudian nanti saya beri waktu 20 menit ya. Setelah 20 menit breakout room akan selesai dan teman-teman mahasiswa akan kembali kepada ruangan utama ini ya, dan akan diskusi bersama ya. Nanti silakan dari masing-masing kelompok ya untuk menunjuk juru bicaranya siapa ya, dimusyawarahkan. Nanti akan menyampaikan di ruangan utama siapa ya. Kemudian nanti setelah kelompok 1 menyampaikan, nanti kelompok 2, kelompok 3 boleh bertanya atau melengkapi atau menyanggah dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan diskusi kelas. Gitu ya. Silahkan didiskusikan, dideskripsikan ya, apa itu civic knowledge ya. Versi mahasiswa ya, dari hasil diskusi mahasiswa ya. Hindari kita hanya sekedar googling kemudian copy paste, itu tidak menarik ya. Tapi kita deskripsikan ya versi pengetahuan teman-teman mahasiswa. Oh, apa sih civic attitude ya, silahkan nanti dideskripsikan. Dideskripsikan, barangkali ada contoh-contoh realnya bisa ya. Kemudian yang ketiga civic civic skill ya. Civic skill. Silakan didiskusikan, dideskripsikan ya. Oke, sambil saya buatkan breakout room-nya. Sambil didiskusikan, oh ini apa sih ya? Nah, dimaksud civic skill ya, contoh-contohnya seperti apa? Apa yang disebut dengan keterlibatan warga negara. Oke. Sudah saya buat 3 breakout room ya. Ini diajak ya dari tempat saya, nggak usah milih sendiri ya. Diajak dari tempat saya. Oke, selamat berdiskusi. Nanti pukul 8.35 akan saya tutup breakout room-nya. Silahkan tunjuk juru bicaranya untuk menyampaikan. Notulensinya jangan sampai lupa karena akan diunggah ke Spada. Oke, selamat berdiskusi ya. Silahkan dimusyawarahkan. Nanti masing-masing kelompok harus ada inisiatornya, siapa yang bicara dulu. Oke, selamat berdiskusi. Saya pantau 20 menit.
Sudah siap juru bicara masing-masing kelompok? Sudah siap. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nasifa Putri Saidina. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang civic knowledge. Civic knowledge adalah sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang perlu diketahui dalam hal kewarganegaraan. Contoh dari civic knowledge itu sendiri, itu umumnya memang berkaitan pula dengan politik, hukum, dan moralitas. Misalnya, lembaga-lembaga negara, asal-usul negara, partai politik, sistem hukum yang berlaku, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Teman saya ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan. Ya, saya mau menambahkan sedikit. Pendidikan kewarganegaraan yang bermutu itu memiliki pengetahuan kewargaan yang berbasis pada keilmuan yang jelas dan relevan bagi masyarakat demokratis. Contohnya itu memiliki keterampilan kewarganegaraan, terus karakter kewarganegaraan yang mampu untuk mengembangkan karakter bangsa, dan juga pemberdayaan warga negara dan masyarakat. Sudah Mbak Nazifa, Putri, Vina, Devita? Sudah. Oke, jadi civic knowledge ya sudah disampaikan sama Mbak Nazifa. Jadi ya kita harus tahu nih ya, termasuk tadi yang disampaikan Mbak Nazifa tentang politik juga ya, kita perlu tahu ya. Karena kita tinggal di masyarakat yang demokratis ya, apa yang perlu kita lakukan ya. Ya masih sebatas tahu ya. Tahu. Jadi pengetahuan tentang kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan itu ya kaitannya dengan antara negara dengan warga negara. Apa yang harus dilakukan warga negaranya, apa yang menjadi kewajiban negara, begitu juga sebaliknya. Apa yang menjadi haknya negara, kemudian jadi kewajiban warga negara dan Oke, kita ke kelompok 2 dan 3. Apakah ada pertanyaan untuk Mbak Nazifa dan Mbak Vina sebagai perwakilan kelompok 1? Belum ada nih. Oke, kalau belum ada kita kasih aplaus dulu ke Mbak Nazifa dan Mbak Vina dan kelompok 1 ya. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ke kelompok 2, silahkan. Jadi di sini saya akan mewakilkan kelompok 2 untuk membicarakan apa hasil dari diskusi kita. Jadi di sini civic attitude itu kan kemampuan dan kecakapan sikap kewarganegaraan seperti pengakuan kesetaraan, kepekaan, toleran, dan kebersamaan. Kayak kesetaraan tuh di mana semua orang memiliki status yang sama. Kalau kepekaan tuh kemampuan untuk bereaksi dengan orang lain secara tepat dan cepat. Kalau toleransi itu adanya rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Dan tujuan dari civic attitude ini agar warga Indonesia bisa berpikir kritis dan bisa menjaga sikap dan bisa berdiskusi dengan kepala dingin dan menghargai pendapat yang lain. Contoh kecil dari civic attitude ini yang pada siswa aja deh. Kayak untuk membentuk siswa agar kelak menjadi warga masyarakat sekaligus warga negara yang cerdas, terampil, dan berwatak sebagai penjamin keberlangsungan bangsa dan negara. Udah cukup sekian. Cukup. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau menambahkan ini dari kelompok 2 setelah Mbak Pinkan menyampaikan? Ada yang mau nambahin nggak? Oh, sudah cukup Mbak Pinkan. Oke. Jadi tadi muncul statement dari Mbak Pinkan itu ya, cepat tapi tepat ya. Ya ini respon warga negara itu gitu ya, cepat tapi tepat. Ya. Misal tadi ya yang kita contohkan di awal seperti yang disampaikan Mas Taufik tadi, ada motor macet itu di step dari didorong ya. Ya kalau kita responsif, lihat kemudian langsung bantu ya. Jangan kemudian kita melihat responnya cepat tapi tidak tepat ya. Cuman di sebelah orang yang sedang mengalami masalah motor macet,
cuman nengok gitu, macet ya Pak, udah ya gitu. Nah, ini namanya tidak cepat dan tidak tepat ya. Tapi kalau responnya cepat ya tepat gitu. Melihat apa yang perlu kita lakukan, eksekusi langsung kita kerjakan. Kemudian muncul statement dari Mbak Pinkan, bagaimana kita menyikapi itu dengan kepala dingin. Ya, dingin ya. Kalau masih panas ya dikompres pakai air es. Jadi kepala dingin ini maksudnya tidak perlu emosi, ya. Tidak perlu darah tinggi. Ya. Saat Mbak Pinkan dihina misalnya, ya udah di responnya biasa. Tapi kalau Mbak Pinkan dihina, kemudian Mbak Pinkan gantian memaki-maki dengan nada yang lebih tinggi, lebih hebat, ya, lebih spektakuler, ya ini yang berbahaya. Ya. Jadi ada kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, misalnya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keadaan hidup kita, ya kita meresponnya itu dengan cara-cara yang bijak. Kalau demonstrasi misalnya, ya nggak perlu bakar ban, ya, bikin macet jalan. Ya. Mungkin sekali-kali Mbak Pinka, Mbak Nazifa, Mbak Dia, Mbak Minakus, ya, Mbak Vina, Mas Abian itu demo, tapi bakar ayam, bebek, lele, gurame itu dibagi-bagi ke pengguna jalan. Ini lebih bermanfaat daripada bakar ban gitu. Namanya kepala dingin ya, kepala dingin ya. Tidak perlu merespons permasalahan itu dengan emosi ya. Langsung baku hantam. Ya dulu waktu Mas Abian masih muda ya di zaman SMA-nya gitu. Masih muda ya Mas Abian ya. Masih muda, sekarang beranjak dewasa. Dulu muda banget ya. Itu masih sering Mas Abian menemukan temannya itu berkelahi. Gara-gara lihat aja, saling melihat, saling menatap, itu langsung apa yang dia lihat? Berkelahi. Padahal kita punya mata, melihat salah, ya. Diajak berkelahi. Lama-lama mungkin kalau kita nafas di depan orang juga bisa berkelahi. Ya, karena melihat aja bisa berkelahi. Lama-lama mungkin temannya Mas Abian, apain nafas-nafas depan saya. Jadi ini perlu cara-cara yang bijak ya, menangani semua permasalahan itu dengan kepala ya dingin. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 1 dan kelompok 3? Belum ada. Kita lanjut ke Mbak Nafis. Mbak Nasifa mau bertanya. Oke, kalau mau tanya ini bisa angkat tangan atau raise hand di Zoom itu. Silakan, Mbak. Bisa. Monggo. Mengapa civic attitude itu penting dimiliki oleh warga negara, terutama kita sebagai mahasiswa? Silahkan Mbak Pinkan. Ya. Silahkan Mbak Pinkan, monggo Mbak Pinkan. Mengapa ini perlu dimiliki sebagai warga negara? Kenapa sih nggak pengetahuan saja sih cukup ya? Kenapa perlu nih ada civic itu juga? Gitu. Silahkan Mbak Pinkan. Saya nggak tahu ini Mbak Pinkan. Saya nggak bisa jawab. Silahkan dijawab Mbak Pinkan. Maaf ya Mbak Pinkan. Kalau menurut saya, karena bersikap itu penting banget, kayak saling menghargai, misalkan sama yang berbeda ras, berbeda suku, kita kan harus ya menjaga sikapnya lah, jangan sampai ngebeda-bedain yang mana karena dia beda, karena dia minoritas, jadi kita nggak jadi nggak respect gitulah istilahnya. Udah sih menurut aku sih gitu aja, tapi nggak tahu yang lain, kalau mau yang lain mau nambahin juga nggak apa-apa. Ya, karena bersikap itu penting ya, supaya orang lain bisa mengetahui ya apa yang mesti saya perbuat sih dengan sikapnya Mbak Pinkan seperti ini. Ya Mbak Pinkan tidak menerima kehadiran saya, ya saya nggak perlu emosi misalnya ya. Ya udah, ya, nanti tetap dibujuk lagi, Mbak saya boleh main ke rumah misalnya. Oh boleh Pak. Oh jadi ada upaya. Ini sikap itu bisa juga, sikap juga bisa mencerminkan bahwa ini orang baik atau tidak sih ya. Melalui apa ya tadi tutur katanya. Bahkan tadi gestur tubuh itu juga dicontohkan ya. Ini loh gestur tubuh saya tidak suka. Sikap itu penting ya sebagai wujud ya kalau kita itu punya kepekaan ya, kita punya jiwa-jiwa toleran dan lain sebagainya. Oke, ada tambahan lagi? Terima kasih Mbak Pinka.
kita ke kelompok 3. Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Alhaq dari perwakilan kelompok 3. Ingin mempresentasikan tentang civic skills. Yang pertama, pengertian dari civic skills sendiri yaitu mampu dan cakap mengartikulasikan seperti kemampuan untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan demokrasi dan kebijakan publik serta bela negara. Civic skills sendiri mencakup 2 hal yang penting. Yang pertama yaitu intellectual skills dan yang kedua participation skill. Intellectual skill yaitu ikut menyampaikan, contohnya yaitu untuk ikut menyampaikan aspirasi rakyat misalkan lewat demo unjuk rasa, tapi tetap menjunjung kedamaian misalkan. Nah, seperti itu. Mungkin dari participation skill kita terampil dalam menggunakan hak dan kewajiban. Misalkan di masyarakat ada Karang Taruna misalkan, atau ada acara-acara di masyarakat, kita ikut nimbrung, ikut bermasyarakat di situ. Mungkin dari teman-teman kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Silakan ke Mas Muhammad Rifki. Resen angkat tangan. Silakan. Oh, belum Mas. Bentar, untuk urgensi dari civic skills sendiri, menurut saya terkait dengan demografi nantinya di Indonesia tahun 2045 itu, kalau warga negara itu punya civic skill, artinya mereka mampu dan bisa untuk mengolah bahan-bahan sumber daya alam di Indonesia. Nah, itulah urgensi tiap warga negara, bahkan untuk Gen Z misalkan itu perlu cerdas, perlu kemampuan untuk mengolah sumber daya alam yang tadi, Pak, untuk membangun SDGs mungkin seperti itu, Pak. Mas. Oke, ini ada intellectual skill. Intellectual skill ya, ini sangat dipengaruhi dengan tadi ya. Knowledge ya. Pengetahuan itu jadi modal ya untuk menyampaikan ya, cara menyampaikan ya. Termasuk attitude ya. Bagaimana cara berbicara dengan baik dan benar ya. Ini dikolaborasikan dengan pengetahuan ya, pengetahuan kewarganegaraan, kemudian attitude-nya ya, jadilah intellectual skill ya, seperti yang disampaikan Mas Rifki tadi. Menyampaikan pendapat ya, menyampaikan pendapatnya santun ya Mas Rifki ya, nggak perlu dengan nada yang merendahkan, menghina, menghujat, melecehkan, ya, mencaci maki dan lain sebagainya. Tapi hanya kritik dan saran yang disampaikan. Saya tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya menyarankan perubahan pada hal ini dan ini solusi alternatif yang saya tawarkan, saya berikan. Ya, ini cara-cara yang intelektual sekali. Bukan hanya sekedar saya tidak setuju ya. Kemudian tanya mana yang tidak Anda setuju? Ya pokoknya saya tidak setuju ya. Ini bukan menunjukkan sebagai sosok yang punya intelektualitas yang tinggi. Tapi kalau Mas Rifki menyampaikan cara intelektual skill tadi ya, cara menyampaikan pendapat itu ya dengan santun, yang baik, bijak, disertain analisis yang baik. Ya. Ini tidak sesuai dengan keadaan seperti ini. Yang sesuai ini tawaran dari kami, ya, ini solusi alternatif dari kami. Monggo bisa diadopsi, bisa digunakan, ya, dan bisa didiskusikan dengan kami. Ya, ini yang disebut dengan intellectual skill ya. Terutama mahasiswa ya, keterampilan menyampaikan pendapatnya itu harus ditata ya, berdasarkan pengetahuan tadi, kemudian sikap. Ya. Jangan sampai menyampaikan pendapat, tapi nadanya bentak-bentak ya. Sambil gebrak-gebrak meja ya. Ini tidak perlu dilakukan. Kemudian partisipasi skill ya. Jadi kata kunci yang disampaikan adalah terlibat ya. Contohnya Karang Taruna tadi. Ya, ini keterlibatan warga negara ini yang perlu dilakukan. Jangan sampai tinggal di satu masyarakat, di satu komunitas tertentu kita tidak terlibat apapun. Hanya diam. Ada kegiatan itu ya diam saja, cuek lah. Nggak ngapa-ngapain, nggak ikut partisipasi. Ada pemilu juga, dah diam. Ini namanya tidak punya partisipasi skill ya. Jadi rendah ya, minim.
ada gotong royong ya, kita malah tidur ya. Bahkan saya sampaikan ke mahasiswa, seandainya tinggal di satu kos ya, kemudian kos di lingkungan kos itu rajin mengadakan kerja bakti, ya mahasiswa ya perlulah terlibat di sana, jangan menganggap anak kos kemudian tidak terlibat kerja bakti dan ini salah. Maka kita harus bisa berbaur ya, dengan masyarakat tadi ya, dan kemudian terlibat aktif dalam kegiatan di masyarakat. Maka skill ini, keterampilan ini ya, mampu mengolah pengetahuan kita olah nih, ya. Mau kita jadikan apa ya. Kemudian keterampilan ini harus terbukti ya. Terbukti nyata, contohnya tadi ya, dalam menggunakan gadget ya. Ya ini harus cerdas ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang. Oke, apakah ada pertanyaan untuk Mas Rifki? Oke, sudah tidak ada. Oke, kuliah kita hari ini sudah kita simpulkan bersama-sama ya. Nanti teman-teman mahasiswa silahkan screenshot ya, screenshot bukti kehadiran di kuliah daring hari ini. Kemudian nanti screenshot itu silahkan diupload ke Spada ya. Jadi bukti kehadiran waktu Zoom kali ini nanti diupload di Spada. Jangan lupa nanti mahasiswa presensi ya. Saya buka presensinya sampai pukul 9.30. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri ya. Terima kasih teman-teman mahasiswa atas diskusi hari ini, sangat menarik sekali ya. Nah, untuk minggu depan nanti kita bisa diskusi di Spada ya. Kita rencanakan untuk kuliah sinkron ya, itu di pertemuan-pertemuan ganjil 1, 3, 5, 7 dan terus. Gitu ya. Kecuali ada hal yang mendesak dan tidak bisa kita lakukan, nanti bisa kita komunikasikan melalui WhatsApp grup yang sudah kita buat ya sebagai sarana komunikasi. Terima kasih, sampai jumpa ya. Jangan lupa nanti di-upload di Spada ya bukti screenshot-nya. Pak, maaf. Oke, Mbak Pin kan ada pertanyaan, silakan. Jadi pada saya tuh masih belum bisa diloginin, Pak. Terus saya presensinya bagaimana ya, Pak? Oke, nanti presensi saya bantu manual apabila belum bisa login. Tenang saja ya. Nah, kalau masalah teknis Spada nanti bisa diatur ya, atau presensi bisa. Yang penting bukti screenshot kehadirannya diarsipkan, disimpan dulu ya. Oke, Mbak Pin kan nanti saya bantu untuk presensi. Terima kasih, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.